Terima kasih buat Erna ya. Saya mau share sebentar, saya baru pulang dari Yerusalem. Habis pulang saya ke Kendari, saya balik lagi kemarin. Ternyata benar masih tegang Sebelum saya ke Yerusalem, saya dikasih ayat sama Erna. Di Mazmur 21 saya dipanggil Panglima gitu loh. Tapi ada sedikit yang buat saya belum klop sama Babe. Ya, karena Babe bilang tidak ada perang lagi. Nah, sedangkan Erna bilang Panglima. Waktu saya mau ke Israel kemarin saya belum minta izin sama Babe. Babe nggak tahu, saya udah daftar sama satu kelompok besar yang akan ke Israel berdoa di sana. Semua pendoa. Hati saya gelisah, gundah, belum dapat perkenanan dari Babe. Tapi saya sampaikan ke Erna dulu. Dan Gideon nggak tahu juga. Saya akan ke Israel. Nah, Erna kasih saya satu ayat. Menurut saya itu ayat perang. Kan saya nggak bilang perang sama Erna. Saya mau ke Israel, mau perang, nggak ada. Doa perang maksudnya, bukan perang sama Iran enggak ya. Doa adoper gitu. Erna kasih saya satu ayat, luar biasa begini ayatnya. Sebelum Israel pergi perang, imam harus tampil di depan dan declare ke rakyatnya. Ya, maka dikatakan Tuhan akan memberi kemenangan. Nah, ayat ini saya dapat. Terus saya harus gimana? Minta izin sama Babe. Ini bukan izin, kalau izin kan belum daftar, belum beli tiket, belum apa, izin, boleh nggak? Kalau sudah daftar berarti kan pemberitahuan, bukan izin. Jujur saya nggak enak, saya tunggu Babe, waktu Babe lagi di tempat biasa di warung kopi ya. Saya duduk, saya coba cari waktu yang tepat, kami lagi ngobrol, saya coba menghibur hati Babe. Dan waktu sebenarnya kurang tepat, saya masuk, saya mau ke Israel. Ini Erna kasih saya satu ayat, ya, cari pembenaran, Erna kena. Erna bilang, sebelum ke sana, ini ayatnya, saya bacain ke Babe. Babe diam. Saya tegang jujur. Saya tegangnya bukan apa, melukai nggak hati Babe. Tapi Babe, ya saya nggak tahu lah. Sebenarnya bukan minta izin, ini hanya pemberitahuan. Babe doain saya. Doa, udah. Tapi jujur saya belum dapat. Nah, perjalanan kami itu sebenarnya itu perjalanan yang sangat mustahil. Kenapa? Karena satu pesawat itu satu grup. Ya, dunia penerbang melarang kecuali kalau atlet dari pemerintah. Kalau dari lembaga, dari yayasan tidak mungkin. Makanya saya daftar. Saya tahu ini nggak mungkin. Tapi ternyata di hari H berangkat katanya. Kenapa? Karena di Timur Tengah lagi panas. Apalagi satu grup yang nggak jelas. Namanya pendoa, itu semua bisa terjadi. Bisa dianggap itu teroris atau sebaliknya. Ancaman bukan dari kami aja, ancaman juga bisa dari pilot dan krunya. Misalnya nih, dari kelompok yang besar, kami kurang lebih 309 orang kumpul di sana, mau nyembah dari Jakarta sampai Kairo, masuk ke Yerusalem. Bisa juga dikatakan bahwa kelompok ini nanti bawa ya senjata, tapi satu orang bawa satu dan dirakit di dalam pesawat. Itu yang ditakutin. Bisa juga karena ini kelompok besar, satu rumpun, pilotnya yang masalah. Kita nggak tahu ya. Saya udah pikir pilotnya nanti di tengah jalan terbang dia pakai parasut, mereka semua lompat ke bawah gimana? Kami semua di dalam. Itu yang sangat mengerikan. Dan jujur tidak dikasih izin. Kami nggak dapat izin. Ya, dari pendaftaran 309 orang, mereka masukin penumpang lain. 125 penumpang yang lain. Tapi pemimpin rombongan tidak mau, kami tetap mau.
100% pendoa semua. Dan apa yang terjadi, di cancel, tidak ada kepastian. Sampai pakai semua yang punya kuasa tidak berkutik. Mesir nggak mau. Mesir menolak. Kami diabaikan. Kita udah daftar, ditelantarkan. Puji Tuhan, waktu itu kita doa semua. Tuhan buka jalan. Ada yang datangi ke Dubes Egypt. Dari Dubes Egypt yang nekan ke Egypt Air. Akhirnya kita berangkat. Satu pesawat. Nyembah 7 jam dari Jakarta ke Mesir. Nah, saya mau sampaikan yang menarik sebelum berangkat, karena ini ngambang gak jelas, saya sempat ketemu satu kali lagi sama Babe. Waktu itu saya cerita, saya bilang harusnya hari ini saya berangkat, saya udah beli tiket, saya gak berangkat. Jam 5 saya harus terbang, saya pilih gak terbang. Saya ke Hijaz dan saya lihat ada mobil Babe. Saya duduk di sana, saya sekali lagi minta didoakan sama Babe. Ini yang menarik. Babe doanya begini. Sebenarnya kami antara berangkat atau tidak. Habis Babe doa bilang, Han, nanti di Israel kamu akan ketemu satu orang. Jenggotnya panjang dan dia akan kasih kamu minyak. Kamu ambil ya. Kira-kira yang menarik bukan pria yang berjenggot dan minyak. Tapi saya tahu itu kata dari Babe, perkenanan dari Babe. Dia minta saya berangkat, nanti di sana kamu akan ketemu satu pria berjenggot, akan kasih kamu minyak. Tapi jangan cari pria yang berjenggotnya. Minyaknya kamu ambil. Baik. Terima kasih. Satu kali lagi saya dapat perkenanan dari Babe. Udah, besoknya saya terbang. Hari itu saya nggak jadi terbang. Tiket hangus, saya pulang besok terbang. Nah, sampai ke Israel, saya kesaksian dulu ya. Karena ini ada hubungan dengan nanti ayat yang Tuhan kasih. Sampai di Israel, saya cari nggak? Selama 5 hari, saya cari pria yang berjenggot. Saya perhatiin, tour guide-nya, jenggotnya putih, benar. Tapi udah dicukur, brewok, bukan jenggot. Bukan, tapi mungkin dia, tapi bukan. Gitu. Hari pertama saya cari, hari kedua. Sebelum saya masuk ke Yerusalem, saya dapat paket lagi. Ya, saya punya mama angkat, ya orang tua rohani juga, dia bilang, Johan, kalau lu masuk ke Yerusalem, tolong doakan ini. Biarlah nanti sampai di Sion, aku berdoa, biar yang di Yerusalem, Sion, ya semua janji Tuhan yang belum tergenapi dan lainnya akan pindah ke Sion yang di Indonesia. Ini permintaan khusus yang kedua. Ambil tindakan profetik, katanya. Saya bilang siap Mi, saya dapat 2. Ya paket pertama dari Erna, yang kedua dari mama angkat saya, yang ketiga dari Babe. Ini yang saya cari. Nah besoknya kami masuk Yerusalem. Yang menarik saat itu saya lagi ngobrol. Dia tanya, Johan, Mami tanya, Johan ini tur apa? Jujur saya ikut tur, saya gak tahu turnya, nama turnya apa. Tiba-tiba pertanyaan baru ditanya, tiba-tiba ada yang kasih saya topi. Topi itu kan ada turnya kan. Saya agak sedikit menarik perhatian saya. Di Indonesia lagi tanya, langsung saya nggak tahu, langsung dijawab. Ada sesuatu nih, ada sesuatu. Nah besok waktu masuk ke Yerusalem, kami di City of David, ya di City of David, kita lagi doa, kita lagi cerita, yang lagi sharing tentang Pondok Daud, pemulihan, dan saya rasa sepertinya di tempat ini, karena di Bukit Sion kali itu. Saya kontak beliau, saya bilang, Mami sepertinya di sini. Ya, beliau minta, udah deklarasi. Saya bangun, berdiri, saya deklarasi. Dan habis selesai setelah deklarasi, tiba-tiba yang sharing di depan, yang doa, dia bilang,
Mulai hari ini dari Yerusalem akan menjembatani pindah ke Indonesia. Baru kita dikasih, kok dapat? Dapat ya? Ya saya sampaikan, sepertinya udah dapat. Oke. Dan berikutnya saya masih tunggu di hari terakhir, saya belum ketemu yang pria berjenggot yang dengan minyak urapan. Saya belum ketemu. Sebelum yang terakhir, kebetulan sekarang saya lagi jalani usaha industri kayu. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan berkenan sekali lagi. Saya di Nazaret, saya ketemu, ya ada workshop kayu lah. Ada tukang kayu di sana. Kalau Tuhan berkenan, saya doa. Dan benar, sampai ke Nazaret, kami masuk ke Galilea. Kita turun dari bis, mau naik ke kapal. Tiba-tiba saya lihat mereka parkir itu di workshop, itu ada industri kayu. Dan kayu yang mereka produksi sama dengan yang kami produksi. Saya bilang ini ketepatan yang permintaan saya yang doa. Nah sampai di hari terakhir saya belum ketemu pria yang berjenggot putih. Saya belum ketemu. Di hari terakhir saya tunggu, mana pria berjenggotnya. Di kelompok kita lagi berdoa, ini yang terakhir finish. Kami dikasih minyak. Kecil minyak yang gak banyak. Segini minyaknya. Tapi bukan pria yang berjenggot. Kita dikasih minyak. Sambil minyaknya. Dan waktu doa disampaikan, saya masih cari sekitar mana yang berjenggotnya. Tapi saya udah terima minyak ini. Panitia yang kasih, saya belum ketemu pria yang berjenggot putih. Waktu didoakan dia bilang tuang habis minyaknya. Dan waktu mereka berdoa tuang habis sampai dari rambut turun ke jenggot. Dan saya tahu itu doa Babe. Babe bilang jangan cari pria berjenggotnya. Tapi cari yang ilahinya. Dan seketika itu Tuhan bicara. Bisa bantu Mazmur 133. Ini ayat kemenangan yang kita dapat dan ada hubungannya dengan gereja ini. Bisa bantu Mazmur 133. Bisa bantu tampilkan Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya. Ya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Next. Ayat kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Next. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terjemahan lain bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat dan menetapkan hidup kekal. Ini yang janji Tuhan, apa sih hidup kekal? Ya, bisa PowerPoint saya. Ini janji Tuhan yang luar biasa tentang hidup kekal. Dulu saya pikir hidup kekal nanti mati, ya kita abadi dengan Tuhan. Nah, ini kita baca ya Lukas 10, 25 sampai 37. Ada volunteer bisa bantu saya bacain. Tolong tampilkan Lukas 10, 25, 37. Pak Herbi bisa bantu bacain. Ini Pak. Lukas 10 ayat 37.
25. Oke. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sebelah jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Amin. Amin. Nah, pertanyaannya dari ahli Taurat, apakah untuk memperoleh hidup kekal, apa tuh hidup yang kekal itu? Ini cerita, kalau Yesus cerita ada 2, ada kisah, ada perumpamaan. Ini kisah. Next ya, PowerPoint. Ini kisah. Kisah ini kisah real. Waktu dia tanya ke ahli Taurat, ya, apa yang kamu baca ya? Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, dan kasih sesama. Apa itu sesama? Nah, cerita kisah ini ternyata itu terjadi waktu masa Raja Ahaz. Raja Ahaz itu termasuk raja yang sangat melukai hati Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu Raja Ahaz itu Raja Yehuda berperang dengan Raja Israel. Waktu itu pecah 2. Ya, Raja Yehuda ada di Yerusalem. Raja Israel ada di Samaria. Nah, Raja Ahaz, konteks Raja Ahaz, sekutunya ada Asyur, Kerajaan Asyur. Ya, kenapa dia minta backingan dari Kerajaan Asyur? Karena Israel juga dengan Aram dan sekutu-sekutu yang lain nyerang Yehuda. Ini perang saudara yang sangat mengerikan, bunuh-bunuhan. Nah, Raja Asyur berhasil memukul dan membunuh Raja Aram. Saking Raja Ahaz nih, saking kagumnya dan merasa aman, dia membuat sesuatu mengambil hati Raja Asyur. Ya, dengan didukungnya oleh Asyur, semua ya kekayaan yang ada di bendara, yang ada di bait, yang emas-emas dibayar ke Asyur. Tidak cukup itu, dia ke kerajaan Asyur, dia lihat mesbah Baal di sana. Dia ukur, setelah ukur dia kasih ke imam Yehuda, dia minta buat yang seperti
di kerajaan Asyur itu, mesbah Baalnya. Dia taruh di rumah Tuhan. Ya, yang lain disisihkan. Dia buat korban curahan, dia bikin semuanya. Itu sangat mengerikan dan Alkitab mencatat dia, ya, Ahaz juga mengkorbankan anaknya. Ya, jadi sesuatu yang menjijikkan dan sampai apa? Dan membuat pikir Ahaz itu menyukakan Asyur. Ya, dia ikut. Kurang apa lagi kau Israel yang nyembah yang dikorbankan domba. Ya, kalau Asyur yang dikorbankan anak. Luar biasa toh. Lebih oke lah menurut Ahaz. Ini yang membuat Tuhan marah, gemes. Ya, Tuhan gerem, dihabisin berapa ratus tentara yang punya ketangkasan yang luar biasa. Ya, Ahaz dihabisin. Nah, cerita ini adalah kisah yang tadi orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu Israel. Ya, cerita ya, sama persis. Mereka ke Yeriko. Jadi yang ditangkap tawanan itu adalah ibu-ibu dan anak-anak. Kurang lebih kalau nggak salah 200.000. Dia bawa lagi digiring sama kerajaan Yehuda. Ya, dia mau bawa. Bukan Yehuda, sorry. Israel dari Samaria. Lagi bawa itu tahanan-tahanan dari Yehuda. Yang tangkas pahlawan yang cowok udah mati semua. Sisa yang ibu-ibu dan anak sedang digiring. Digiring semua dirampas digiring. Dan di saat itu ketemu satu nabi namanya Nabi Oded. Nabi Oded peringatin. Kalian mau dosa lagi kah? Bukankah Yehuda dihukum karena kegereman Tuhan? Ya, semua dihabisin. Lu mau bawa lagi ke Israel, ke Samaria. Nanti nambah-nambah dosa lagi. Dan muncullah dari Israel beberapa dari suku Efraim yang berdiri nolak itu, nggak boleh. Yang luar biasanya tawanan itu dengan semua arah itu diurapi, kan telanjang semua. Anak-anak semua nggak dapat. Itu dibersihin, dikasih makan, ya, dibersihin, dikasih jubah, dipakai dan dikembalikan. Ini kalau kita baca mudah ya, tapi sejujurnya kejadian itu tidak mudah karena perang saudara. Ya, papanya dibunuh sama tentara Israel. Yang Israel juga kan habis juga dibunuh oleh yang Yehuda. Bisakah masih ya diurapi, dibalut, dikasih makan, disuruh pulang? Nggak bisa, itu dendam yang luar biasa antara dua pihak. Dua pihak yang sudah punya. Tapi itu dilakukan, itu yang ditanya sama Tuhan Yesus. Sesama manusia itu yang mana? Satu rekonsiliasi yang luar biasa. Setelah itu Ahaz mati, muncullah Hizkia. Next, Raja Hizkia. Apa yang dilakukan oleh papanya? Hizkia ini luar biasa. Raja Ahaz usia 11 tahun, merit lahirlah Hizkia. Papanya ya, ini lahir di Hizkia. Nah, Hizkia ini yang dilakukan Hizkia ada 3. Dia menguduskan kembali rumah Tuhan. Hizkia merayakan Paskah, Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Yang dilakukan Hizkia, semua yang dibuat oleh papanya Ahaz. Ya, papanya bukan cuma di mesbah di rumah Tuhan diubah, bukan cuma diubah, dirombak. Ya, pintu-pintu diganti. Termasuk di kota-kota, di gunung-gunung, di pohon, di mana ada pohon besar di situ ada penyembahan. Di mana ada tempat ketinggian di situ ada mesbah, semua ada mesbah. Sama Ahaz dibersihin, sama Hizkia dibersihin semua. Dan habis itu dibersihin, dibangun kembali mesbah-mesbah yang ada di rumah Tuhan dibangun kembali. Yang seterusnya bahwa waktu Hizkia merayakan Paskah itu tidak mudah. Karena kumpulin dari kerajaan Yehuda sama yang Israel. Mereka yang dulu bunuh-bunuhan nih. Ya, di Yerusalem dia buat itu.
Ya, nama imam dan Lewi itu harus menguduskan diri. Pertama Paskah, nggak ada, hanya sebagian. Sebagian yang menguduskan diri. Tidak semuanya. Ya, dia melakukan dan puji Tuhan dari ya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda sebagian, belum banyak, bisa melakukan ibadah Paskah. Dan dia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Ini dipulihkan. Dulu duit ini ke Asur, ke mesbahnya, ke imamnya Asur. Kali ini dia kembalikan semuanya, termasuk nanti dibaca di rumah, perpuluhan dan semuanya dia benahi. Lewi itu apa? Lewi itu kalau saya lihat, kalau imam ya penatua-penatua. Lewi itu ya kita simpatisan, tanda petik ya, orang-orang yang religius. Ya kayak Herpi dan semuanya, itu semua dapat jatah. Ya, nah next, nah menarik. Saya coba hari ini saya bukan khotbah, saya mau berbagi hidup saya 10 tahun yang lalu. Ya waktu saya sisa 13 menit, 10 tahun kehidupan saya coba press. Dan waktu 50 menit, tadi saya lihat kurang 50 menit, saya dapat 23 menit. Karena saya groginya lebih lama tadi. Jadi, nah Sanherib ini menarik. Waktu Sanherib, waktu Raja Ahaz itu kan bayar upeti, bayar pajak ke Asur. Nah waktu di Raja Hizkia nggak bayar pajak lagi, nggak mau. Ya, Hizkia mulai nggak mau bayar, mereka nekan, kepung Yerusalem. Waktu kepung Yerusalem, yang menariknya begini, keadaan terdesak, sesak nih, bukan desak, sesak. Hizkia kumpulin harta, kumpulin dan bayar ke Asur, udahlah. Tapi Raja Asur coba memprovokasi rakyat, ya, rakyat Yehuda tidak lagi sama Hizkia. Dia bilang, apakah cukup komat kami doa itu bahwa Tuhan langsung menolong kalian? Enggak katanya. Sampai waktu pertemuan yang diutus ke ya ketemu dengan perwakilan dari Hizkia, mereka coba memakai bahasa Yehuda. Ya, terus salah satu dari utusan Hizkia bilang pakai bahasa kalian aja, biar yang lain nggak dengar, nggak enak kan? Dan dia marah. Dia datang bukan cuma ngomong sama Hizkia, dia ngomong sama semuanya, termasuk rakyatnya. Yang dia lakukan apa? Dia mencela Tuhan. Dia mencela Tuhan. Yang dia cela banyak, sampai dia katakan satu kalimat, ya, bahwa kalian tuh makannya tai sama minum air kencing. Dia sebut begitu. Dan Hizkia dalam keadaan tersesat. Semua tuntutan, semua celaan, tulisan itu dia bawa ke hadapan Tuhan. Bisa kembali PowerPoint sebelumnya. Semua tuntutan itu dia bawa ke hadapan Tuhan. Dia teriak ke Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Dalam satu malam, semua pasukan Asur kurang lebih 185.000. Satu malam habis. Alkitab menceritakan dihabisin sama malaikat. Coba kita buka di Tawarin. Yang dilakukan Hizkia waktu dikepung sama tentara Asur, yang dia lakukan. Dia tutup semua mata air. Dia tutup semua. Karena tentara pasti minum makan loh. Dia tutup semua mata air. Ini bukan dari penafsiran lain. Sedang Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Menghabisinya sekejap. Waktu ditutup, ya, perwakilan dari Raja Asur boleh mencela Israel. Dia bilang, kalian makan tai dan minum air kencing. Yang terjadi sesungguhnya, yang makan itu tentara Asur, 185.000. Karena air sudah nggak ada. Di mana dia buang air, di situ dia makan. Di mana dia kencing, di situ dia minum. Kena diare. Satu malam habis. Mereka balik. Jadi yang saya mau sampaikan tadi. Apa itu hidup kekal?
bukan hanya tunggu nanti kita meninggal bersama Yesus di awan-awan. Kehidupan kekal adalah kita mengalami satu supranatural dengan Tuhan. Asur bilang, apa cuma dengan berkata, berdoa aja Tuhan tolong kalian. Yang dilakukan Raja Hizkia, dia tidak berdoa gimana, dia hanya angkat itu tuntutan, angkat itu intimidasi di hadapan Tuhan. Selesai Asur, itu yang dinamakan hidup kekal. Hidup dalam keabadian. Saya mau share, waktu di Israel, saya ditanya, berapa kali saya ke Israel? 8 kali. Kalau ke sana doper. Pertama kali saya ke Israel, bulan madu. Itu pun saya diketawain, bulan madu kok ke Timur Tengah. Bulan madu itu ke Eropa. Saya diketawain, saya dicela. Ya. Jadi 8 kali. Kerjanya apa? Doper, doa peperangan. Termasuk kemarin. Mungkin ini restu nih hari ini. Saya beban pasukan di tempat ini. Jadi hidup kekal itu saya cerita. 10 tahun yang lalu. Saya ke Israel mau doper. Apa itu yang saya doperin? Pemulihan keuangan. Saya mau punya financial freedom. Di grup punya iman yang lain, punya program lain, pribadi saya mau punya terobosan keuangan. Jujur waktu berangkat saya dapat informasi 10 tahun yang lalu. Dapat informasi bahwa ini ada ke Israel. Kita mau doper lagi sana. Daftar enggak Johan? Dan hari itu kebetulan saya ada duit. Ada yang bayar 5 juta. Saya daftar, senang. Nah di hari H harus pelunasan, saya enggak ada uang. Benar saya enggak ada uang. Sampai waktu itu kita pakai BlackBerry. Saya enggak berani ubah status saya. Kenapa? Kalau saya ubah status kebaca sama panitia dia akan tanya, Pak kapan bayar? Saya enggak berani. Saya nggak ada uang. Waktu mau berangkat saya pikir ya sudahlah nggak jadi. Saya nggak ada uang. Terus Tuhan tanya saya, kamu ke sana mau apa? Saya mau terobosan keuangan. Yakin nggak habis dari sana kamu terobos? Yakin Tuhan. Nah kenapa nggak berangkat? Ya kan nggak ada uang Tuhan. Kenapa nggak usahakan? Dan saya ke Israel. Ini jangan dicontoh. Saya pinjam duit sama adik saya. Ini jangan diikutin. Saya telepon adik saya butuh 15 juta waktu itu. Dia nggak tanya AIU butuh apa, dia langsung transfer dan saya jadi berangkat. Bayangin berangkat dengan hutang, kalau nggak menang, bayar hutangnya gimana? Dan sepanjang perjalanan di Israel, saya hanya sendiri dari kelompok yang besar, kurang lebih ya 300 orang lebih. Saya sendiri, saya nggak ada kawan, saya nggak kenal. Kalau diajak, ayo doa kumpul nih bagian ini, saya nggak ada kawan, saya sendiri. Saya bisa nyerempet kemana, saya sendiri. Dan saya nggak tahu gimana saya harus berdoa, saya hanya bisa bahasa roh. Saya bahasa roh. Tiap kali saya hanya bahasa roh, karena saya nggak tahu. Saya mau terobos. Selesai itu saya balik. Pertanyaan, terobos nggak? Belum. Untung yang dipinjemin nggak nagih kan. Saya sampai di kantor, saya bingung, saya duduk, saya nggak tahu harus bikin apa. Dan saya diajak kawan, yuk ngopi yuk. Saya di Pontianak, yang kawan ngajak ngopi di Singkawang. Yuk ngopi bro. Oh ya, karena nggak ada kerjaan, saya bawa mobil dari Pontianak ke Singkawang hanya buat ngopi. Mungkin lagi stres kayak nggak ada uang. Duit saya sisa lihat di cek rekening sisa 180.000. Ini pulang dari Israel kan harus terobos kan, sisa 180.000 saya ketawa. Kenapa? Karena saya habis tarik 100.000, sebenarnya sisa 80.000. Nah itu cukup lah buat saya makan dan minum di jalan, kopi kan cukup lah. Dan saya balik. Nah saat itu saya balik, saya ajak adik saya, Yosua. Dia suka dari perjalanan saya jemput di rumah, kami jam perjalanan pulang. Dia biasa main di LAN, ya aplikasi LAN. Dia dapat hadiah terus. Saya tanya, oh hadiah apa? Ini hadiah karena menjawab pertanyaan dan berhasil dikasih hadiah. Luar biasa, tapi Koko nggak suka itu LAN. Kenapa? Karena kalau salah jawab, selalu dikatakan maaf, saudara kurang beruntung. Itu yang saya nggak suka. Ya, saya ini orang-orang profetik nggak suka. Jadi
biar dapat hadiah senang. Sampai di rumah, di kampung, tiba-tiba aplikasi lain ada pertanyaan masuk ke handphone saya. Saya lihat, saya nggak berani jawab, saya takut salah nanti yang tidak beruntung lagi. Udah pulang dari Israel menang, dibilang nggak beruntung, nggak mau saya. Jadi saya minta adik saya yang jawab. Karena dia dapat hadiah kan, dia lihat, ya kok, dia jawab, benar jawabannya. Tapi masih ditulis, maaf saudara kurang beruntung, hadiahnya habis kan. Waduh, saya kesal benar. Dan kesal saya lihat TV, waktu itu ada khotbah Joseph Prince, selesai khotbah itu ada sumbangan banyak. Sumbangan tanggal sekian, dari A sekian, totalnya ada sekian duit, banyak sekali. Ini saya perhatiin, kok mirip dengan cetakan buku tabungan saya yang sisa 180.000 gitu kan. Saya lihat, tapi di bawah ditulis, semua yang terkumpul ini diperuntukkan buat saudara kita yang kurang beruntung. Nangkap nggak? Sampai sini nangkap nggak? Kan saya dibilang tidak beruntung. Bukan berarti saya aminkan saya nggak beruntung. Artinya itu semua buat saya. Dan next ya, saya ke Israel. Saya 8 kali ke Israel. Next ya, saya mau berangkat, ada grup mau berangkat, ada yang tepuk saya. Han, bro, nanti yang Israel saya yang bayar ya. Saya nggak enak, saya tepuk balik. Saya bro, maaf sudah ada yang bayarin. Mulai terobosan mulai terjadi. Dan baru mendarat ke Jakarta setelah Israel. Belum sampai di Pontianak, masih di Jakarta. Sudah ada telepon ke hotel, kamar hotel. Pak Johan, next kalau ke Israel, saya yang bayar ya. Semua rebutan bayar. Bukan karena dibayarin, saya bilang bahwa itu hidup yang kekal. Enggak, yang saya mau sampaikan, ada satu yang ilahi di dalam. Ya, kita kembali ke Mazmur 133. Ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa ya, Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini yang ilahi. Penetapan hidup kekal. Tuhan perintah berkat. Ini yang menarik. Sampai di sini dapat belum? Hal yang ilahi, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Itu bicara hal yang ilahi. Dan sampai hari ini, jujur. Saya kemarin ke Bukit Doa. Kalau dibilang tentara, saya disersi ya. Saya di Sungai Yordan, saya keluar dari Sungai Yordan 2016. Legal, saya minta surat dari sekretariat, saya keluar, tolong kasih saya keluar. Tapi tahun 2021 saya balik lagi. Waktu saya balik, saya langsung ke Bukit Doa. Di Bukit Doa, saya lihat itu Bukit Doa. Katanya ada rayap. Saya sama Pak Suwandi, Pak ini masih bisa dibetulin. Pak Suwandi, oh bisa. Di bawahnya tinggal kasih 16 tiang lagi, kayu. Buat kuat, karena dulu waktu buat itu hanya supaya cepat aja, hemat bahan. Kasih 16 lagi tiang kayu. Saya pikir 6 tiang berapa ya, saya bingung, butuh berapa. Ya udah saya ambillah, saya nggak tahu satu tiang satu kayu itu berapa duit. Butuh 16 tiang. Nah, perjanjian tentang di sana Tuhan memerintah berkat, kehidupan yang selama, kehidupan abadi, tahu nggak? Saya hanya butuh 16 batang. Tapi hari ini Tuhan kasih kekuatan, kemampuan. Mau 1.000, 2.000, 100 batang pun saya kirim. Nanggap? Ini namanya kehidupan abadi. Ada hal yang ilahi Tuhan campur tangan. Mau nggak? Saya tanya nih, mau tidak? Saya nantang kali ini. Saya kemarin diminta, Erna pernah share, saya belum dapat. Kemarin kita duduk, kita satu kali lagi kita sharing. Ada gambar nggak gedung? Ada, Herbie. Boleh tampilkan ke? Di Bukit Doa, gedung yang baru buat sekretariat.
Bukit Doa butuh 16 batang kayu. Saya minta sama Tuhan. Ada yang mau ambil bagian, Han saya 1 batang, ada yang minta 2 batang dan seterusnya. Saya bilang, ayo kita mau beli. Saya nggak tahu cara beli kayu, jujur aja. Saya nggak berani beli kayu. Karena kalau kayu biasa ditangkap, ya. Nggak jelas apalagi barangnya, saya nggak berani. Tapi hari ini, saya hanya butuh 16 batang. Hari ini tim kita lagi ngeluarin kayu. Legal. Lebih dari 20.000 kubik. Kalau dihitung batang, habis 1 juta batang. Amin. Itu yang namanya kehidupan kekal. Kekal itu ada keabadian. Seperti apa kehidupan kekal? Seperti janda yang punya banyak hutang. Nabinya masuk kamar sama anak, kumpul bejana yang banyak. Di situ ada sisa minyak, tuang. Dan minyaknya nggak habis sampai bejana berhenti. Itu yang dinamakan kehidupan kekal. Kehidupan kekal bukan tunggu nanti kita meninggal bersama Tuhan di awan-awan. Tapi kehidupan kekal di saat ini. Sekarang dan seterusnya. Amin. Kita ada PowerPoint yang kita mau tes lagi. Hizkia, jujur saya bukan karena cari-cari. Ini ayat saya udah dapat 2020. Waktu terakhir kami kerjakan di Filipina. Kami diajak nih begini. Saya dulu tanda petik, sampai kawan-kawan juga di sini. Pikir saya ini aneh. Kenapa? Doper. Saya keliling Kalimantan dari Sarawak, Brunei, Sabah. Itu gambar Kalimantan udah saya putarin semua. Ya, doling sampai ke bawah dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara. Ini kita putarin. Saya nggak paham dan saya juga nggak tahu. Saya hanya ikut kata hati. Saya hanya ikut kata hati. Saya kerjakan, saya jujur saya nggak paham. Tapi hari ini saya sampaikan. Yang membuat saya paham, ini kita terlibat semuanya. Kita doling, semuanya saya kerjain. Ya, bahasa nggak enak sudah masuk ke saya juga. Ini orang aneh, sesat dan sebagainya. Doa kenapa harus ke gunung? Ya, di gereja juga bisa, iman saya kurang. Ada yang komen ke saya, Pak Jo, itu Johan kenapa susah-susah ke gunung? Kalau saya tinggal ngomong, wah Tuhan kasih. Saya bilang, iya iman saya belum sampai, saya pengen seperti dia. Tolong doain saya supaya saya gak perlu ke gunung-gunung. Dan kita doain. Dan hari ini saya paham. Hari ini 10 tahun. Ya, satu kali kita ingat, Babe buat satu momentum 22. Ya, momentum 22. Di Ekuator, ya. Dan Babe bilang, selesai acara itu Babe bilang gini, 21 hari kemudian Tuhan akan singkapkan sesuatu. Saya tunggu 21 hari kemudian, yaitu tanggal 14 Maret, Jokowi kumpulin 34 provinsi, semua bawa air dan tanah ke IKN, ya. Dan air dan tanah itu taruh di Guci, 34 provinsi. Dan perlu kawan-kawan di sini ketahui, dari air dan tanah 34 provinsi, ada yang dari Bali, semua punya cerita, ini tanahnya begini, ini airnya gini, semua sakti-sakti. Yang luar biasa itu ada satu provinsi di mana air dan tanahnya itu sudah ditahirkan, sudah dikuduskan. Dari mana? Lewat acara momentum. Kita di air tanah yang ada di Kalbar yang dibawa sama gubernur itu di Ekuator. Pertemuan ya, selatan dan utara. Itu tanah. Dan airnya diambil di antara pertemuan Sungai Landa dan Sungai Kapuas. Dari 34 provinsi ada satu provinsi itu air dan tanah sudah didoakan oleh kita. Amin. Gak ada tepuk tangan. Dari 30, Kalimantan ini luas Pak.
Kalimantan luas. Tapi bisa ambil tepat yang kita doakan, air dan tanah. Kok tanahnya aja oke, kebetulan. Tapi air dan tanah tepat. Babe dapat bahwa itulah yang dikatakan keimamatan. Tahu imamat kayak gimana? Harun, tadi ya seperti minyak di kepala Harun. Minyak urapan yang diurapi ke Harun, itu ada minyak urapan di mana habis diurapi, dia menjadi tahir. Dan semua yang nyentuh jubahnya akan tahir. Amin. Babe minta lakukan tindakan profetik. Di IKN kita urapi minyak dan air. Ya, minyak dan air, patok itu kita akan ada titik nol, kita urapi. Dan tahir. Nah 34 provinsi dan 33 tanah dan air yang banyak, maaf ya, banyak yang ini saat ini sampai di sana tahir semua. Dan Indonesia ini buat kita. Amin. Nah, ini ada seperti Raja Hizkia. Dia kembali, dia melakukan sesuatu tindakan, ya, dia pulihkan kembali. Mungkin ada beberapa yang bilang, waduh ini masanya nggak tepat kok Johan. Ini kok mau bangun lagi, kita nih lagi susah. Saya bilang justru kalau kita lagi susah, sekali lagi kita lihat Tuhan bekerja. Ini masih banyak saksi-saksi hidup Pak John Glenn dulu bangun ya. Saat itu kayak gimana Tuhan berkati. Dan ini ada planning untuk Haji Abbas. Tadi saya suka dengan Raja Hizkia. Raja Hizkia apa yang dilakukan? Kesejahteraan imam dan Lewi dia penuhi. Dan ayat itu ayat kemenangan, ayat pijakan buat kita kembali, kita mau bangun sekretariat. Saya belum buka butuh berapa, tapi yang dibutuhkan hati kita. Amin. Kita juga mau imam-imam dan lewi-lewi kita menikmati. Sudah 32 tahun melayani kita. Saat anak pertama saya, istri saya pendarahan, mereka yang bantu. Saya nggak di sini, saya lagi di luar kota. Ini tanda cinta saya. Penghargaan saya buat para full timer. Dan kalau saya sendiri kan berat. Siapa tahu teman-teman ada punya semen lebih berapa bawa ke Tuhan. Sekali lagi kita mau, jangan paksain. Oh saya lagi nggak usah dipaksain. Lakukan seperti janda-janda yang melipatkan minyak, yang tepung dan sebagainya. Karena kita sedang mau tes, ayo kita uji Tuhan. Kita mau tes kehidupan abadi itu ada nggak di tempat ini. Amin. Kayaknya kurang amin. Nangkap nggak kehidupan abadi tadi? Ya, saya udah kelewatan 8 menit ya. Ya silakan yang musik, saya akan tutup. Saya kira -8, saya masih punya waktu 8 menit, ternyata kok nambah terus. Ya, ini kita masih doakan. Amin. Nanti kalau benar Tuhan teguhin, mungkin minggu depan waktu Thanksgiving kita akan deklarasi akan bangun ini. Amin ya. Dengan kayu saya hanya minta 16 batang, Tuhan kasih saya industri kayu. Saya hanya minta 16 batang, Tuhan kasih. Saya industri kayu, saya ngolah 2 perusahaan industri. Walaupun tadi keok-keok, puji Tuhan saat ini Tuhan limpahkan, ada keajaiban yang Tuhan berikan. Amin. Pemusik boleh. Kita mau ya. Ini minggu depan Thanksgiving ya. Minggu depan ya. Sabtu ya. Ya kita bawa dalam doa. Semua yang ada di tempat ini kita coba satu kali lagi. Di luar orang sudah teriak-teriak, marah-marah tentang perpuluhan. Karena Yakub dikatakan, kita harus bedain, hidup abadi. Kalau Yakub melakukan kesalahan dibilang pelanggaran.
Tapi kalau Israel melakukan kesalahan dikatakan dosa. Ini pisahin. Kalau perpuluhan itu ya kita nggak bayar, itu gak melanggar, itu biasa. Tapi kalau dibilang dosa, itu kekal. Ada amin? Nah kita mau yang mana? Kalau kita menganggap perpuluhan itu saya bayar buat hidupin full timer, itu namanya Yakub. Kerajaan yang ada. Tapi kalau kita ini dosa, kalau kita nggak bayar perpuluhan, sebenarnya bukan nggak bayar. Kalau kita bayar perpuluhan, yang abadi itu apa? Tingkap langit terbuka. Amin. Nah, lakukan dengan cinta. Saya waktu disampaikan ke Babe, saya tahu saya sendiri nggak mampu. Tapi saya mau lakukan semampu saya. Biarlah Tuhan yang mampukan juga. Kita mau nyembah, kita punya Allah yang dahsyat. Tuhan sudah buat banyak hal dalam hidup saya. Termasuk saya habis kemarin ke Israel. Tuhan kasih anugerah. Dulu saya pinjam duit buat ke Israel, naik pesawat. Kemarin Tuhan kasih bisnis kelas. Amin. Mari tundukkan kepala. Saya harap dan saya doa, biar hidup kekal ini yang Tuhan perintahkan berkat itu hari turun buat semua yang ada di tempat ini. Mari semua cari Tuhan. Syakar abah syakar abah. This is the day I sit upon the throne. Holy is the Lord of all. Kekristenan bicara tentang hal-hal yang abadi, hal-hal yang supranatural. Saat Tuhan Yesus bawa rombongan banyak 5.000, saat itu dibutuhkan makan semuanya. Tapi yang ada hanya 2 ikan 5 roti. Gak cukup. Tapi dibawa diangkat ke hadapan Tuhan. Sesuatu yang abadi itu terjadi. Turun sehingga yang makan 5.000 lebih lagi yang luar biasa, lebih 12 bangku. Itu yang namanya hidup yang kekal. I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're awesome Savior. You're my God. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Pertama saya belajar menabur dari 50.000. 50.000 saya buat dukungan pelayanan. 50.000 itu janji iman saya untuk mendukung satu pelayanan. Saya kasihkan 50 itu tiap bulan. Tiba-tiba saya dapat promosi. Dari staf jadi kepala seksi. Saya semangat. Saya bilang, Tuhan saya mau nabur lagi. 150.000. Apa yang terjadi? Dan saya semangat lagi. Saya dipromosi jadi kepala bagian. Wow, ajaib Tuhan.
Kali ini saya mau kasih lebih. Tiba-tiba Tuhan bilang, keluar dari perusahaan. Saya protes, Tuhan, 50.000 saya jadi kepala seksi. Saya tabur 150, Tuhan jadikan saya kepala bagian. Kau Tuhan saya keluar, saya baru nikmati 3 bulan Tuhan. Tuhan tanya, nah dulu tidur di kamar pakai kipas angin, sekarang ada AC, siapa yang kasih? Tuhan. Dulu gak ada TV, sekarang ada TV, siapa yang kasih? Tuhan. Dulu kasurmu kasur pusat, sekarang spring bed, lapisan saya bikin sendiri buat enak tidur, siapa yang kasih? Tuhan. Keluar nak, saya ampun ya Tuhan. Saya keluar perusahaan itu, saya pikir hidup saya habis. Saya dapat pesangon, saya ketakutan. Saya habis makan itu uang, saya nggak ada tambahan lagi. Saya ngalami mental yang parah. Tapi sekali lagi Tuhan kasih kehidupan yang abadi. Hari ini hidup saya dijamin. Tuhan beri kesempatan saya beri makan lebih dari 100 orang. Setiap sudah nggak ada, Tuhan adain. Itu ada perjanjian penetapan hidup kekal yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Saya percaya hari ini semua kita Tuhan berikan. Amin. Cinta kita dengan Tuhan seberapa besar, seberapa mengerti. Kita nggak seperti Ahas mengharapkan pertolongan karena Ahas tidak mengenal Tuhan. Beda dengan Hizkia, dia kenal siapa Tuhan. Dia lakukan semuanya. Dia nggak perlu nambah dan kurang, apa yang sudah ditetapkan lakukan saja. Di saat tersesat hadap Tuhan, Tuhan tolong kami. Dia panggil Tuhannya, dia panggil Bapa. Worthy is the Terima kasih Tuhan buat hari ini, siang ini. Biar janji kehidupan yang kekal, di sanalah berkat Tuhan perintahkan di Mazmur 21. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, apa yang Hamba sampaikan, kami tahu itu tidak lebih, juga tidak kurang. Biar Roh Kudus saat ini, Tuhan yang kasih hikmat, kasih pengertian, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, benih yang sudah ditabur. Satu firman itu akan membuat mereka semua yang ada di tempat ini mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Panggil dia. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. Your awesome Sharon, you're my God. Yang terakhir, waktu Babe bilang di Israel kamu akan terima minyak. Yang kita terima minyak itu adalah minyak urapan Harun. Saat Musa urapin Harun, dikatakan dia menjadi tahir. Apapun yang tersentuh sama Harun, semua jadi tahir. Percaya kita satukan iman dengan Pak Gembala. Mulai hari ini, apapun yang kalian sentuh, tahir. Amin. Perusahaan dalam keadaan kolab, kesentuh, tahir. Mungkin lagi banyak
hutang, kesentuh, tahir. Keuangan kurang maksimal, sentuh dia, tahir. Satu kesempatan lagi, Tuhan akan bekerja di tempat ini. Biar di tempat ini ada kesaksian-kesaksian tentang Allah kita yang hidup. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, saya tutup firman-Mu. Apa yang kami terima, kami sepakat saat terimpartasi di tempat ini. Minyak urapan yang turun, yang diurapi kepala Harun sampai ke janggutnya. Saat ini Tuhan, urapan dari sorga mengalir di dalam nama Yesus Kristus. Amin.